Wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran masih di tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 2. Baiklah, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran hari ini. Nah, kalau sudah berdoa, kita akan lanjut masuk langsung ke pembahasan. Kita akan belajar tari saman. Jadi, tari saman ini adalah salah satu tarian adat Aceh. Nah, tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo dan diciptakan oleh seorang ulama Aceh, yaitu ulamanya Syekh Saman. Nah, tari saman ini adalah salah satu media dakwah. Sebelum tari ini dipertunjukkan, pemuka adat akan memberikan nasihat kepada para pemain dan penontonnya. Tari saman hanya menggunakan 3 unsur gerak yang meliputi unsur anggota tubuh seperti tangan, dada, dan kepala. Dari ketiga unsur ini banyak terlahir ragam gerak yang dihasilkan oleh para penari tersebut. Tari saman mempunyai beberapa jenis bentuk gerakan yang terdapat di dalamnya, yaitu gerakan lengek, lingak, tungkuk, langak, gerutuk, guncang, dan surang-saring. Nah, nanti kita akan membahas apa itu gerakan lengek, lingak, tungkuk, dan lain sebagainya ya. Nah, ini salah satu contoh gerakan yang ada di tari saman. Ada gerak lengek, gerak lingang, gerak tungkuk, ada gerak langak juga ya. Nah, jadi kita akan bahas ke materi selanjutnya. Jadi gerak lengek itu bagaimana saja gerakannya ya. Nah, jadi kita terlebih dahulu akan mempelajari 4 gerakan, yaitu gerak lengek, gerak lingang, gerak tungkuk, dan juga gerak langak. Jadi gerak lengek itu apa sih? Jadi gerak lengek itu adalah gerakan menggelengkan kepala ke kiri atau ke kanan, dan juga sering dilakukan sambil melakukan gelengan dengan bentuk kepala melengkung ya. Itu yang dimaksud dengan gerak lengek. Sedangkan gerak lingang adalah gerakan berupa goyangan badan ke kiri atau ke kanan. Jadi goyangan badannya ke kiri dan juga ke kanan. Nah, selanjutnya gerakan tungkuk. Nah, gerakan ini menundukkan kepala ke bawah. Dan yang keempat ada gerak langak, adalah gerakan yang menengadah kepala ke atas dengan sambil memukul dada. Itu yang dimaksud dengan gerak langak ya. Nah, sampai di sini apa masih ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di grup biar kita bahas. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini kita akan langsung lanjut ke muatan mata pelajaran PPKN. Jadi bisa kalian perhatikan di sini ada gambar 5 sahabat yang berbeda. Jadi dari suku yang berbeda. Bisa kalian lihat ya, dari pakaian adatnya juga berbeda, otomatis agamanya juga berbeda. Nah, ada di desa Mekar Asri. Mereka adalah Putu, Fatih, Agam, Okto, dan Bagas. Mereka berlima berasal dari suku yang berbeda di Indonesia. Putu berasal dari Bali, Fatih berasal dari Sunda, Agam berasal dari Medan, Okto berasal dari Papua, dan Bagas berasal dari Jawa. 5 orang tersebut memiliki keberagaman daerah yang berbeda, seperti bahasa, pakaian, alat musik, tarian daerah, serta kebiasaan yang berbeda-beda. Meskipun berbeda, mereka selalu bekerja sama dimanapun, salah satunya di sekolah. Kerjasama dilakukan agar tercipta suasana dan kondisi yang baik serta menyenangkan untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, kalau kalian bagaimana nih? Apa kalian pernah di kelasnya kerjasama dengan kawan yang berbeda? Contohnya kawannya dari suku Batak, ada yang dari Jawa ya. Nah, dalam kerjasama pasti mengalami macam-macam perbedaan yang terjadi. Oleh karena itu, kita harus menjunjung tinggi toleransi
sehingga kerjasama dapat terlaksana dengan baik. Terdapat berbagai bentuk kerjasama di lingkungan sekolah, antara lain kerja bakti di sekolah, saling membantu saat ada kesulitan, dan juga belajar kelompok ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kerjasama dalam keberagaman diperlukan sikap toleransi atau saling menghargai perbedaan. Nah, kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan 2 orang atau lebih dengan melibatkan interaksi antar individu, bekerja bersama sampai terwujud tujuan yang dinamis. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan kerjasama. Nah, di sini ada 5 contoh sikap yang harus kita jalani dalam melakukan kerjasama. Yang pertama, bersama membersihkan lingkungan desa. Yang kedua, turut ikut aktif melaksanakan siskamling atau ronda. Dan yang ketiga, tolong-menolong dalam segala hal, terutama dalam masyarakat. Dan yang keempat, bersama membantu orang yang mengalami musibah. Dan yang kelima, bekerja sama memecah masalah guna kepentingan bersama. Nah, ini contoh sikap yang harus kita lakukan ketika kita ingin melakukan kerjasama. Nah, ini ada manfaat kerjasama. Ada 7 manfaat. Ada yang pertama itu menambah silaturahmi. Yang kedua, tidak dikucilkan dalam masyarakat. Yang ketiga, disenangi masyarakat. Dan yang keempat, mempererat persatuan dan kesatuan. 5. Saling menolong satu sama lain. Yang keenam, bertoleransi antar umat beragama. Yang ketujuh, tidak membeda-bedakan antar agama, suku, ras, dan warna kulit. Jadi ini adalah ketujuh dari manfaat kita melakukan kerjasama ya. Yang pertama itu ya menambah silaturahmi dan lain segalanya. Baiklah, sampai di sini. Apa masih ada yang belum paham atau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ke grup ya. Nah, mungkin sekian dulu pembelajaran kita